Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Kurniawan SMM yang menjadi dosen kawan-kawan pada semester 3 untuk prodi Sistem Informasi dan Informatika. Melanjutkan materi di minggu lalu berkaitan dengan ukuran pemusatan data, kita masuk sebentar. Oke, di sini masih melanjut terkait dengan ukuran pemusatan data. Di bagian 3 ini, karena di bagian ini penjelasan cukup panjang, makanya kita bagi menjadi 2 pembahasan. Untuk ayat Al-Quran, untuk disampaikan sama di surat Al-Hadid ayat 25, bahwa sesungguhnya kami benar telah mengutus Rasul-Rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata, dan kami menurunkan bersama mereka kitab dan neraca keadilan, agar manusia dapat berlaku adil. Kami menurunkan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, agar Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya. Dan Rasul-Rasulnya walaupun Allah tidak dilihatnya, sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Untuk capaian pembelajaran, ada tujuan umumnya juga masih sama. Mahasiswa mampu memahami konsep dan penerapan ukuran pusatan data statistik, mean median modus, serta konsep dasar probabilitas sehingga dapat menganalisis dan menginterpretasikan data secara kuantitatif dalam konteks penelitian maupun pengambilan keputusan secara ilmiah. Kemudian untuk tujuan khususnya juga masih sama, dan goals daripada materi kali ini juga masih sama. Melanjutkan materi terakhir, yaitu pembahasan terkait dengan media. Media. Median. Median adalah nilai tengah dari kumpulan data yang diurutkan atau disusun dari data terkecil sampai dengan data terbesar. Di sini kita harus mencari nilai median dari data tunggal. Ada contoh 11, diketahui bahwa data sebagai berikut dari 65, 70, 90, 40, 35, 45, 70, 80, dan 50. Di sini yang diminta adalah tentukan nilai median dari data di atas. Untuk menjawab hal tersebut, kita harus mengurutkan data dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Dari 35, 40, 45, 50, 65, 70, 70, 80, dan 90. Jumlah di atas itu menunjukkan adanya data ganjil, maka mediannya adalah data yang terletak di tengah-tengah. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti di sini 4, di sini 4. Berarti nilai tengahnya adalah di 65. Jadi nilai mediannya adalah 65. Selanjutnya, di contoh selanjutnya adalah diketahui data sebagai berikut: 3, 2, 5, 2, 4, 6, 6, 7, 9, 6. Di sini diminta carilah nilai mediannya. Setelah data kita urutkan dari yang terkecil sampai dengan terbesar, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 9. Nah, karena data di sini itu menunjukkan adanya data perbilangan genap, maka nilai medianya harus menghitung nilai tengah. Karena nilai tengah di sini ada di antara, nah di sini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
berarti nilai medianya dari 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti di antara 5 dan antara 6. Untuk memastikan nilai medianya berapa, kita harus menghitung dengan nilai median di depan, tadi yang 5 sama nilai median yang di urutan data ke-6. Dia dibagi, maka didapatlah nilai medianya sebesar 5,5 di sini. Ya, 5,5. Selanjutnya, Selanjutnya ada median dari data yang telah dikelompokkan. Nah, beda dengan nilai median dengan data tunggal. Untuk data yang dikelompokkan, nilai median dari data yang telah dikelompokkan itu pakai rumus. Di sini ada MS sama dengan B plus P dalam kurung 1/2N. Ini mohon maaf, ini harusnya min ya, min F dibagi dengan F kecil. Untuk keterangannya juga sudah saya cantumkan. Dan untuk contohnya, di sini tentukanlah median dari data berikut. Nilai median di sini ada nilai dengan data nilai dan ada data frekuensi. Di mana sih kalau seandainya ada data seperti ini nilai mediannya di mana? Nah, kita lihat ini kan panjang kelas, banyaknya kelas ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti nilai median itu adalah nilai tengah. Nilai tengahnya itu berarti 1, 2, 3, 4. Nah, di sini. Nilai tengah itu adalah di antara 73 sampai dengan 79 dengan nilai frekuensi sebanyak 20. Bagaimana cara untuk memudahkan nilai median itu di sini? Berarti tinggal hanya menjumlahkan 73 ditambah 79 dibagi 2. Maka nilai mediannya di sini adalah 76. Karena nilai median di antara 73 sampai dengan 79 adalah 76. Selanjutnya, selanjutnya ada modus. Modus di sini adalah nilai data yang paling sering muncul. Ingat ya, yang sering muncul. Atau nilai data yang frekuensinya paling besar. Data yang memiliki satu modus disebut monomodus, sedangkan data yang memiliki dua modus disebut bimodus. Contoh untuk modus dengan data tunggal di sini menyatakan bahwa tentukanlah modus dari data berikut ini 5, 7, 7, 6, 8, 6, 5, 8, 6. Nah, untuk memudahkan kita mengetahui nilai modusnya berapa dan di mana atau berapa banyak modus yang keluar, setelah kita urutkan, ternyata ada nilai 5, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8. Ternyata nilai modusnya itu adalah 6, karena nilai angka 6 ini adalah nilai yang paling banyak muncul. Nah, kalau seandainya modus data yang dikelompokkan, rumusnya adalah M sama dengan B plus P dikali B1 dibagi B1 plus B2. Dan untuk rumusnya sudah saya cantumkan. Untuk contohnya, kita masih menggunakan data yang sama. Untuk mendapatkan tentukan modus dari data sebagai tim.
Oke, kita lanjut. Sedangkan untuk tentukan modus dari data sebagai berikut adalah nilai mana yang paling banyak. Nah, ternyata nilai frekuensi terbanyak pada kelas 73 sampai dengan 79. Berarti modusnya terletak pada 73 sampai dengan 79 dengan nilai frekuensi sebanyak 20. Bagaimana cara mendapatkan nilai modus seperti ini kalau datanya dikelompokkan? Sama ya, kita hanya tinggal menghitung berdasarkan rumus yang telah disediakan, panjang kelas, bawah kelas, frekuensi, kelas, modus, dan seterusnya. Nah, untuk penjelasannya nanti seperti ini ternyata hasilnya adalah nilai modusnya itu ada di antara 76,14. Selanjutnya adalah nilai kuartil. Nah, kuartil itu adalah merupakan ukuran letak yang membagi suatu kelompok data menjadi 4 bagian yang sama besar. Jadi di sini ada 20%, 20%, 20%, dan 25%. Ada Q1, Q2, dan Q3. Cara menghitung nilai kuartil untuk data yang tidak berkelompok itu adalah kita harus mencari dulu nilai letak Q-nya, letak Q1, letak Q2, dan letak Q3. Nah, contoh selanjutnya adalah diketahui bahwa data sebagai berikut 2, 4, 3, 3, 6, 5, 9. Di sini diminta untuk menentukan nilai Q1, Q2, dan Q3. Untuk jawabannya, kita harus menghitung dulu nilai letak Q atau posisi kuartilnya dari sebelah mana. Di sini soalnya 2, 3, 3, 4, 5, 6, 9. Ini dari rumus ya. Kemudian dimasukkan ini nilai-nilai N plus 1 dibagi 4 dan seterusnya. Ternyata nilai letak Q-nya, Q1 itu ada di 2, Q3 itu ada di 6, dan Q2 ada di 4. Nah, berarti kita harus membagi ini nilai Q1 itu ada di 2, berarti di sini garisnya. Q2 itu ada 4, berarti ada di sini. Q3 itu ada 6, berarti ada garisnya di sini. Nah, untuk menjadi catatan bahwa bila posisi bukan bilangan bulat, itu bisa dipakai interpolasi antara dua nilai tersebut atau mengikuti konversi lain tergantung daripada soalnya. Sedangkan untuk contoh selanjutnya adalah diketahui bahwa data dari 7, 6, 4, 5, 6, 5, 7, 6, 8, 4, 7, 8 untuk menentukan nilai Q1, Q2, dan Q3-nya dari data tersebut, kita harus sama mengurutkan datanya dulu, terus kemudian kita harus mencari posisi letak Q1, Q2, dan Q3-nya di mana, kemudian nanti kita baru bisa menemukan mana Q1-nya, mana Q2-nya, dan mana Q3-nya. Nah, ini masih dari rumus. Nah, hasil ini adalah pasti yang letaknya Q1 itu adalah 3/4, terus Q2 itu ada dari setengahnya, dan Q3 itu ada dari 3/4-nya. Atau kalau saya jadikan desimal itu adalah di sini 0,25, di sini 0,5, dan di sini ada 0,75. Jadi Q1, Q2, Q3-nya itu adalah di Q1-nya ada di 5, Q2-nya ada di 6, dan Q3-nya ada di 7. Berarti Q1-nya ada di 5, Q2-nya ada di 6, Q3-nya ada di 7. Selanjutnya, selanjutnya adalah kuartil dengan data yang berkelompok. Untuk menentukan nilai kuartil dari data berkelompok dipergunakan rumus yang telah tersedia. Ada rumus Q1, ini rumus perhitungan Q2, dan ini penutup Q3. Contoh selanjutnya adalah tentukan nilai Q1, Q2, dan Q3 dari data berikut. Pertama sama ya, kita harus menentukan dulu di mana letak Q1, Q2, dan Q3-nya. Posisi-posisi ini itu menentukan adanya nilai masuk mana dia ke kelas batas bawah kontinunya, terus sama nilai kumulatifnya. Ini sudah, dari kawan-kawan tinggal bisa lihat dengan dan menyesuaikan dengan rumus yang telah tersedia, ada keterangannya di sini, jadi hasilnya tinggal lihat di sini, kemudian untuk mendapatkan nilai ini adalah frekuensi kumulatif, dan ini juga, dan seterusnya.
Ternyata Q1-nya itu ada di 70, Q2-nya ada di 76, dan Q3-nya ada di 81,7. Nah, 70 di mana? Oh, ternyata Q1 di antara ini, 66 sampai dengan 72. Ini Q1 itu ada 70-nya ada di sini. Di nilai frekuensinya di sini. Terus tadi yang Q2-nya adalah 76. 76 berada di mana? Nah, ada di sini. Dan 7, yang ketiga itu ada 81,7. Berarti Q3-nya ada di 81,7 ada di sini. Selanjutnya adalah nilai persentil. Persentil di sini adalah nilai yang membagi data menjadi 100 bagian yang sama setelah data disusun dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Sama ya. Untuk mencari nilai persentil dari data tidak dikelompokkan, persentil data tidak dikelompokkan ini bisa dicari dengan menggunakan rumus. PI sama dengan I dibagi 100 dikali N plus 1. Contoh, di sini diketahui bahwa data 67943478857. Kita diminta untuk menentukan nilai persentil 20-nya dan persentil 8. Dijawab setelah diurutkan, data menjadi 3, 4, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 9. Letak persentilnya adalah untuk persentil 20 itu adalah 20 per 100. Kali 10 plus 1 hasilnya adalah 2,2. Letak persentil 80 itu 80 per 100 dikali 10 plus 1 sama dengan 8,8. Jadi nilai persentil 20 itu adalah di 4 plus 0,2 dikali 4 dikurang 4 sama dengan 4. Persentil 80 itu adalah 7,8. Dari mana sih nilai 4 ini? 4 ini didapat dari rumus yang telah kita tentukan di awal hitungan. Letak persentil 20 ini itu di antara data kedua dengan data ketiga. Data kedua itu 4, data ketiga 4. Berarti nilai letak persentilnya adalah 4. 0,20 dapat dari mana? Hasil hitungan pembagian dari 20 per 100. 4,4 dari mana? Tadi kan data antara data P20 itu adalah di kedua dan ketiga. Berarti 4 dikurang 4. Hasilnya 4. Sedangkan P80 itu hasilnya ada di data ke-8, 8,8, berarti data ke-8 dan data ke-9. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, berarti nilai persentilnya ada di sini, di 8 dan 9, sehingga 8 dikurang 7. Maka hasil P80-nya adalah 7,8. Ini masih sama, tadi mohon maaf. Nah, kalau seandainya persentil dengan data per kelompok, persentil dengan data kelompok itu bisa dicari dengan menggunakan rumus PI sama dengan B plus P dikali RI dikurang F besar dibagi F kecil. Untuk keterangannya sudah saya jelaskan di sini, jadi kawan-kawan tinggal bisa lihat. Contoh terakhir, untuk data di bawah ini adalah kita untuk diminta menghitung nilai P10 dan nilai P90. Sebelum masuk nilai P10, kita harus menghitung dulu nilai R-nya. Tadi yang diminta di rumus adalah nilai RI. RI dari N. RI dari N itu adalah tadi 10 dibagi 100 dikali 50. 50 adalah jumlah data ya, maka hasilnya 5. Begitupun dengan yang R90, berarti 90 dibagi 100 dikali 50. Nah, didapatlah rumus hasil jawaban P10 sama dengan 58,5 ditambah 7 dikali 10 per 100 dikali 50 dikurang 2 dibagi 6. Maka hasilnya adalah 62. Sedangkan P90-nya adalah 86,5 ditambah 7 dikali 90 per 100 dikali 50 dikurangi 43 dibagi 6, maka hasilnya adalah 90. Jadi persentil ke-10, P10 adalah 62 dan persentil ke-90, P90 adalah 90. Bagaimana cara mendapatkan nilai ini? Posisi-posisinya kita harus melihat dulu nilai posisi mana yang menjadi kelas antar persentil karena nilai frekuensi kumulatif itu
Sebenarnya ada di 2 dan 7. Nah, nilai ini tuh harus ditambahkan ya ke bawah. 2 ditambah 6, 6 tambah 7, tambah 20, tambah 38, tambah 4, tambah 3, hasilnya maka 50. Oke, baik. Itu adalah penjelasan terkait dengan median dan lain sampai dengan persentil untuk perhitungan ukuran pemusatan data dan materi pemusatan data juga sudah saya jelaskan. Apabila masih ada yang belum paham atau yang terlalu cepat dengan penjelasan saya, itu silakan ditanyakan saja. Silakan bertanya sesuai dengan kebutuhan atau apa yang tidak kawan-kawan pahami. Di sini saya akan coba menjawab.
Baik, itu adalah penjelasan terkait dengan ukuran pemusatan data untuk mata kuliah statistik dan probabilitas di pertemuan minggu kelima. Semoga kawan-kawan diberikan kemudahan dan kelancaran selalu dalam mengikuti kegiatan perkuliahan ini sampai dengan selesai. Kalau saya tadi sudah saya sampaikan, kalau masih ada yang belum paham atau yang masih masih bingung, silakan tanyakan di grup WhatsApp atau di chat pribadi kepada saya. Nah, untuk tugas itu silakan nanti kawan-kawan simak Google Classroom. Nanti akan saya jelaskan mekanisme dan sistematika penugasan di minggu kelima ini. Baik, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Kita tutup pertemuan hari ini bersama-sama membaca Al-Fatihah. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.